Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, di sini kita belajar mengenai Bapak Ibu tentang aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, alhamdulillah dari beberapa kegiatan sekolah kita itu sebagai sekolah contoh juga dengan penerapan budaya positif yang sudah berjalan di sekolah kita revisi sedikit mungkin. Sebelumnya monggo Bapak Ibu semua berdiri saja sambil merefleksikan apa ya biasakan saling berhadapan, tampilkan senyum yang terbaik buat ya di samping Bapak Ibu tampilkan senyum yang terbaik buat Bapak Ibu. Tampilkan senyum yang terbaik biar kita semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Bos, senyum yang terbaik. Tampilkan senyum yang terbaik. Terima kasih. Sebelumnya kita sepakati kesepakatan kelompok diskriminasi. Yang pertama, menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Membawa apa lagi? Untuk kegiatan biar berjalan lancar, kita mau kesepakatan yang gimana lagi monggo. Bapak hadir penuh kecuali pipis. Oh ya, hadir penuh ya. Hadir penuh, nanti kalau keluar juga bisa izin dulu ya. Apa lagi oh ya, tidak bermain HP atau HP di jalan. Apalagi ada lagi ya. Mungkin kita lanjutkan lagi. Pada kesempatan ini budaya positif itu dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti berikut. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia dan keyakinan sekolah. Ini sudah kita terapkan ya. Sebelum ke disiplin positif itu ada teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, dalam teori kontrol ini kemudian hari berkembang dan dinamakan just teori itu meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid kita sering ya, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi pada kenyataannya kita sering memaksa, ayo seperti ini ya, kita harus mengikuti apa yang kita lakukan. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau tujuan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kadang kita merasa anak-anak biar merasa bersalah, tapi itu hanya motivasi sesaat saja. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari teori kontrol ini kita dapat simpulkan seperti ini. Teori kontrol dan stimulus respon. Nah, stimulus respon itu kita yang dihadapi pada kenyataannya ya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol
realitas kebutuhan kita itu berbeda. Pasti ada perbedaan dari pemikiran atau apa itu pasti sering ada perbedaan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dengan teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara dengan teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kadang anak-anak melakukan kesalahan itu mereka pasti memiliki tujuan untuk saya itu bosan, saya keluar dari kelas itu karena saya bosan, atau mungkin pengen kebebasan mereka berekspresi. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, dan yang kedua tentang teori kontrol itu model berpikir menang. Apa itu disiplin, Bapak Ibu? Monggo, ada yang bisa menyampaikan disiplin itu apa? Sesuai aturan. Oh ya, sesuai aturan. Bagaimana? Patuh, taat, patuh. Apalagi ada yang bisa lagi tentang disiplin itu apa? Yang sering kita disiplin kita terangkan ke murid-murid, kita dan kepada diri kita sendiri. Apa yang disiplin? Hukuman. Ya. Boleh disiplin hukuman. Ada lagi? Nah, disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ada yang mengetahui nilai-nilai kebajikan itu seperti apa, Bapak Ibu? Monggo. Jujur, ya ada jujur, terus apalagi masih sangat banyak nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Rendah hati, berani, apalagi monggo. Tangguh. Nah, itu tujuan disiplin. Disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Ada yang pertama 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation. Itu ada IHF, itu cinta pada segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, kepemimpinan, baik rendah hati, toleransi. Ada juga menurut Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali. Ada peduli, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, baik hati, kesetiaan, ya. Terus keteraturan, lurus hati, harga diri dari Tuhan. Saking banyaknya nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan. Nah, ini juga ada keterampilan hidup, itu dapat dipercaya, ada lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Petunjuk hidupnya ada peduli, bekerja sama,
keinginan, ada usaha, atau info primary Yesus program itu juga menunjukkan sikap itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, empati, dan banyak lagi yang lainnya. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kadang kita harus disiplin, tapi kita seringkali memaksa atau biar anak itu menguji. Menguji apa? Tapi pada dasarnya disiplin diri itu tumbuh dari motivasi internal diri seorang. Dari beberapa nilai kebajikan yang tadi sudah dilakukan, kita berfokus pada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Ya, seperti apa itu ya biasa sering kita lakukan dan anak itu profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Yang materi yang kedua tentang motivasi perilaku manusia. Semoga ada yang tahu motivasi itu apa? Dorongan atau apa lagi? Untuk bisa ada yang semangat. Terus sama lagi keinginan ya. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sering melaksanakan sesuatu itu kadang untuk menghindari hukuman. Biasanya kadang sebenarnya kita tidak mau bertengkar dengan orang lain, maka itu salah satu motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu yang dipuji orang, biar kita dapat imbalan dari orang lain. Terus yang ketiga itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 3 ini kita bisa membagi dua motivasi, yaitu motivasi eksternal itu meliputi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, yaitu motivasi yang sangat perlu kita tanamkan. Itu motivasi internal atau motivasi dari diri sendiri. Keyakinan sekolah ya, untuk yang ketiga itu tentang keyakinan sekolah. Sudah sering kali Bapak praktekkan di kelas tentang keyakinan sekolah. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Monggo Bapak Ibu. Keyakinan itu hasil kesepakatan. Keyakinan itu kayak disesuaikan harus melakukan. Ya, kalau keyakinan itu hasil kesepakatan bersama, sedangkan peraturan itu harus diberikan ya, harus ditaati ya. Urutan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas serta pendalamannya. Monggo, ini yang pertama yang harus kita lakukan dalam menyusun keyakinan
kelas itu mana dulu dari 6 ini monggo bisa dilanjutkan. Yang pertama, ini diskusi mengenai gambaran perilaku. Yang mana yang pertama? Gambaran dulu pertama monggo bisa dibutuhkan dari 6 ini monggo di sini saya kau tanya dari mana manusia ini naik menyarikan kesimpulan dari langkah-langkah dalam menentukan bisa dilakukan tidak ada benar salah diskusi mengenai peran ada nomor ya. Satu, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang memberikan data kelas. Terus yang kedua, berdiskusi mengumpulkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Bawahnya kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Meninjau keyakinan kelas, baru mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ada lagi ya, udah ada lagi. Ini dari 6. Kalau saya yang beda cuma yang terakhir tadi, yang meninjau ulang itu yang terakhir. Urutannya mau bisa dibacakan. Tadi berdiskusi mengenai gambaran itu ya. Terus dua berdiskusi memunculkan, terus berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas, terus menyaringkan, kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif, terus terakhir meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Terima kasih. Atas buat kita. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, baru menyatakan. Yang satu, diskusi memunculkan. Yang kedua, mengubah peraturan. Yang ketiga, menyalurkan
pelajaran, yang kelima berdiskusi mengenai peran, dan yang keenam meninjau ulang. Jadi keyakinan kelas yang juga kita buat itu ditinjau ulang dari waktu ke atas, atau belum ada yang perlu diperbaiki atau belum melanggar dalam pengembangan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat dan sesuai dengan kondisi kelas dari sekolah sehingga mudah diterapkan. Mari kita bicarakan kejadian tadi. Mengapa kamu tidak mengikuti pembelajaran matematika? Maaf Bu, saya tahu saya salah. Sekarang coba kamu jelaskan kenapa kamu tidak mengikuti pelajaran matematika dan keluar dari kelas. Saya tidak menyukai pelajaran matematika Bu. Saya bosan berada di kelas. Apakah itu sesuai dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati? Tidak Bu, seharusnya saya izin saat ingin keluar kelas. Nah, bagaimana kamu ingin memperbaikinya? Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, dan meminta izin ketika keluar saat jam pelajaran. Saya yakin kamu pasti bisa dan kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Bu. Baiklah, kita konfirmasi kejadian tadi. Mengapa kamu memakai lipstik di sekolah? Maaf Bu, saya tahu saya salah. Saya melanggar peraturan sekolah dan membuat tidak nyaman teman lain. Mengapa kamu melakukan hal itu? Saya merasa memakai lipstik membuat saya lebih percaya diri dan cara saya mengekspresikan kesukaan saya. Apakah kamu tahu bahwa itu melanggar peraturan sekolah? Ya Bu, saya tahu hal itu dan saya menyesal telah melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu? Saya tidak akan memakai lipstik saat di sekolah Bu. Oh ya, saya yakin kamu pasti bisa merubah dari kesalahan tadi dan kamu bisa menjadi orang yang lebih mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahan, menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Rizky Anjani. Saya dari kelas 8F. Saya ingin berterima kasih kepada Bu Ani karena telah menyadarkan saya atas kesalahan yang saya berbuat. Dan semoga saya di kedepannya semakin disiplin dan tidak membolos saat jam pelajaran lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adista Fitria Agraini. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Tulungagung, kelas 8A. Di sini saya berterima kasih kepada Bu Ani karena sudah membuat saya sadar akan kesalahan yang saya lakukan. Dan saya akan menjadi lebih disiplin lagi ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian,
silakan memberikan masukan-masukan apa yang akan kita lakukan untuk keyakinan kelas agar pembelajaran lebih efektif ya. Ini dibagikan kertas, nanti silakan kamu isi dan tambahkan untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap anak atau berupa peraturan yang telah diperoleh ya. Silakan nanti kalian tulis. Nggak usah dikasih nama, silakan ditulis aja. Tentang apa keyakinan yang harus kita lakukan bersama ya. Sudah dapat semua? Silakan tulis. Kalau yang sudah nanti tampilkan masukan ya. Dalam kelas akan kita sepakati. Dua keyakinan kelompok. Silakan tulis. Nanti diperbolehkan makan di kelas. Ya, silakan ditempel keyakinan kelas yang akan kita buat. Bakal yang tulis dan kita sepakati bersama. Keyakinan kelas itu kita tempelkan di kelas dan setiap bulannya kita perbarui apakah ada keyakinan kelas yang harus kita perbarui. Kalian sepakati ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia dari Hazara dari kelas 8D. Dalam pembuatan keyakinan kelas, Mbak Ani telah menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas dan memberikan kesempatan untuk berdiskusi serta memberikan pendapat tentang keyakinan kelas tersebut. Sekian dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membuat keyakinan kelas seperti kemarin yang telah kita sepakati, kita akan menerapkan keyakinan kelas itu seperti apa. Sering kita lihat ya, dalam berkendara orang itu memakai helm. Ini ada pertanyaan romantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendara kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa? Ya silakan. Keselamatan. Ya, keselamatan adalah
angka kecelakaan. Ada lagi? Tambahan arti peraturan. Apa lagi? Agar tidak kena tilang, ya betul. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Agar tidak kena virus, agar tidak ada kuman yang menempel. Ada lagi? Menjaga kebersihan, menghilangkan kuman, ya itu beberapa peraturan yang sering kita lihat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kita yang tahu ya. Ya, keyakinan kelas itu dibuat dengan masukan-masukan dari beberapa orang. Sedangkan peraturan kelas itu sudah dibuat hingga melaksanakan. Ada yang tahu lagi? Ya. Pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dengan bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti yang kemarin kita lakukan ya. Bahwa keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan kesepakatan kalian bersama. Dalam keyakinan kelas itu terdapat nilai kebajikan yang harus kita miliki atau kita terapkan. Sikap murid contohnya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Nah, ada 9 pilar karakter Indonesia juga yang bisa kita pelajari. Salah satunya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah atau diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan hati, dan itu semuanya bisa kita terapkan dalam apa? Profil belajar Pancasila. Coba kalian jawab, kalau kembalikan barang ke tempatnya, itu nilai kebajikan yang ada dalamnya apa saja? Coba kamu jawab ya. Kalau dilarang mengganggu orang lain, itu harus apa? Saling menghormati. Saling menghargai. Apa lagi? Hadir di sekolah 15 menit. Disiplin, komitmen. Ya, tadi ada tertib, ada disiplin, ada komitmen ya. Jadi di setiap murid itu harus bisa disiplin. Dilarang merokok itu apa? Kesehatan. Ada lagi? Menghargai orang lain ya. Jadi kan kadang merokok itu bisa
menghindari polusi juga bisa. Kembalikan barang ke tempatnya itu bisa. Nilai kebajikan dari tabung adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, itu komitmen. Dilarang merokok itu kesehatan, dan menggunakan masker itu kesehatan. Ini ada apa ya? Penerapan keyakinan kelas itu ada tampak seperti atau tidak tampak seperti dengan menggunakan tabung T. Jadi nanti kalian berkelompok, satu kelompoknya enam orang, 6 atau 5 ya, 5 orang. 5 orang, nah itu seperti ini. Nanti kalian diisi hormat. Ada nilai kebajikan hormat. Itu tampak sepertinya apa? Ada datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampak itu kebalikannya. Sering hadir terlambat, taat kepada teman dan juga mengembalikan barang teman yang telah pinjam dan mengucapkan terima kasih. Ada juga tidak tampaknya tidak mengembalikan barang yang telah pinjam dan meletakkan sembarangan. Ada tampak seperti atau tidak tampak seperti. Kemudian nilai kebajikan bekerja, contohnya tampak sepertinya tekun bekerja dan menyimak. Tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Terus menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Di saat ada tugas dari guru atau tugas tentang kebiasaan, seharusnya kita mengerjakan dan dikumpulkan tepat waktu, memberikan hasil terbaik. Asal-asalan mengerjakan tugas. Ini mengerjakan tugas dengan tanggung jawab kamu harus mengerjakan tugas dengan baik, jangan hanya asal-asalan mengerjakan tugas. Karena apa? Guru juga menilai dari tingkat kedisiplinan kalian. Rasa diterima dan dimiliki tampak sepertinya melibatkan semua anggota kelompok. Kemudian memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati dilakukan kita berhasil. Tidak tampaknya memunculkan salah satu teman kita marah atau iri pada keberhasilan kita. Kadang ada yang dapat nilai 100, kita iri 100, padahal tidak mengerjakan tugas. Sementara saya sudah berusaha, nilainya kita tidak boleh iri. Karena apa? Semua usaha itu harus kita lakukan, tetapi hasil kita harus pasrah ya. Kemudian menjenguk atau menanyakan kabar, acuh terhadap teman yang sedang kurang sehat. Saat ada teman kamu yang tidak masuk sekolah, kamu bisa menanyakan apa kok sakit, kenapa tidak masuk, minimal ya di WA atau kita ke rumahnya ya untuk mengetahui kenapa teman kamu itu tidak masuk. Itu bentuk rasa diterima dan dimiliki bahwa satu kesatuan di kelas 8 ini semuanya keluarga harus saling memiliki, harus bagaimana saling menerima. Terus ada lagi terdengar, terlihat dan berperilaku. Terdengar, satu orang berbicara, kita sering mendengar kata-kata baik ya. Yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi. Itu kata-kata yang sering kita dengar, itu nanti kita tulis dalam bentuk tabel. Atau terlihat, sering ya kita lihat itu apa? Berempati terhadap
besar, kita tidak boleh melukai hati orang lain. Terus mendengarkan dengan sesama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Berbagilah jika kalian ingin menjadi lebih. Jadi ilmu itu akan bertambah jika kita sering berbagi, tapi bukan bercontek saat ulangan, berbagi saat ulangan sekolah, tapi berbagi hal-hal yang baik, berperilaku, tersenyum dan ramah. Kepada siapapun di sekolah ini kita harus bisa tersenyum dan ramah, memberikan salam hormat dan berjabat tangan saat bertemu guru, di lorong biasa menyapa, berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang, orang berjalan, orang sakarpe, untuk selanjutnya itu ada guru tugasnya. Ini seperti kaitan tugas kalian, murid juga punya tugas, murid juga punya kewajiban, guru juga punya kewajiban. Jadi kalian di sini tidak hanya menuntut hak saja, hak saya harus pulang jam segini, hak saya harus apa? Main-main. Nah ini guru tugasnya mengajar, guru tugasnya mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas yang sudah kita buat ya. Kemudian menjalankan keyakinan kelas dan berbudi terhadap semua murid. Sedangkan tugas murid itu belajar, mencoba hal-hal yang baru. Jadi kita di masa yang modern, era generasi Z ini, kalian harus bisa mencoba hal-hal yang baru. Teknologi yang sudah ada itu bisa kita manfaatkan, menghasilkan yang terbaik dari diri. Bertanya jika tidak paham, jika kalian mengerjakan tugas atau ada apa kalian tidak paham, silakan bertanya. Karena di sini tempat sharing, tempat berbagi ya, dari guru sebagai fasilitator juga tempat menjalankan keyakinan kelas yang sudah kalian buat kemarin kita jalankan, kita laksanakan. Ada apa konsekuensi yang harus kita lakukan jika tidak melakukan keyakinan kelas. Terus mendengarkan dan memeriksa tugas guru. Tugasnya bukan lain, ini kebalikannya. Kalau tadi tugasnya guru itu apa, tugasnya murid itu apa, sekarang guru tugasnya bukan menyakiti atau bisa. Kita tidak boleh menyakiti guru. Walaupun kita tidak suka sama guru, kita tetap harus memaksa kamu untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang praktis. Guru tugasnya bukan, oh ini murid. Nah, murid itu menyakiti atau disakiti. Jadi murid juga tidak boleh menyakiti atau disakiti oleh teman-teman orang lain. Kita juga harus menghargai teman-teman kami yang di sini bareng-bareng ya. Terus mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain. Kita mengambil buku atau mengambil pensil yang bukan hak kita, itu juga tidak boleh. Nah, seringnya dibilang ya, nah makanya dijaga, kita jangan mengambil yang bukan hak kita, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru dan memutuskan teman kamu. Kita hanya memilih teman. Di sini kita tidak boleh memilih teman. Semua di sini sama, semua di sini teman kamu ya. Sudah paham? Paham. Nah, untuk selanjutnya kita berkelompok. Silakan berkelompok. 5 orang untuk melaksanakan tugas ini. Kita mengerjakan nanti bagi LK-nya tentang membuat tabel T dan tabel Y. Silakan berkelompok 5 ya. Ini enggak. Ayo silakan berkelompok 5 orang. Silakan. Kelompok 5 orang. Apa?
kelas itu yuk isi atau apa gitu ya. Bersikap positif, kemudian setiap anggota kelas melakukan tugasnya seperti apa. Silakan kamu kerjakan. Datang terlambat cuma bikin ada cewek apa nih Selesai? Belum. 5 menit lagi ya. Setelah itu presentasi ya. Jadi tadi dari berapa kelompok itu presentasi. Sudah. Oh iya, presentasikan ya hasil dari yang telah melakukan karena belum akan mempresentasikan hasil diskusi kami, kelompok kami. Tampak seperti menolong teman yang jatuh, tidak tampak seperti menertawakan teman yang jatuh. Tampak seperti datang ke sekolah tepat waktu, tidak tampak seperti sering terlambat masuk sekolah. Tampak seperti mengerjakan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak mengerjakan tugas. Saya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti mengembalikan barang milik orang lain yang kita pinjam. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang orang lain yang kita pinjam. Tampak seperti menghormati orang lain saat berpendapat. Tidak tampak seperti mengalihkan pendapat orang lain. Tampak seperti menyapa teman saat bertemu di jalan. Tidak tampak seperti ajak kepada teman. Tabel Y, setiap anggota kelas melakukan tugas terdengar. Ayo bekerja sama, sini biar saya bantu. Kamu kenapa? Melihat, berbagi, menolong teman, mendengarkan dengan seksama, berperilaku, tersenyum, ramah, menyapa guru, postur tubuh yang tenang. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya beliau bos. Tapi mana? Tidak positif, tambah seperti datang itu bisa menghargai Saya dan menghormati orang lain dan para miliknya. Tampak seperti mengembalikan barang yang dipercaya sama-sama. Tidak tampak seperti tidak mengembalikan barang yang dipercaya. setiap anggota kelas melakukan tugas dengar. Yuk saya tolong terima kasih. 5 terima mereka.
Terima kasih. Ya, Mas, teman kalian ya sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Adalia Novitalis. Saya Zahra Marisa Jasmine. Saya Manggarki Sita. Tabel B, hasil positif, tampak seperti berapa cepat waktu, tidak tampak seperti tidak. Tampak seperti menaati peraturan, tidak tampak seperti tidak menaati peraturan. Tampak seperti mengerjakan tugas, tidak tampak seperti tidak mengerjakan. Tampak seperti mendengarkan guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan. Saya mengetahui barang miliknya, tampak seperti menginjak barang, tidak tampak seperti tidak mengembalikan, tampak seperti menghormati guru saat mengajar, tidak tampak seperti tidak menghormati guru. Terdengar mau saya bantu, boleh bantu saya. Terima kasih. Perilaku memberikan rasa hormat dan nama kepada siapapun. Terlihat menghargai sesama orang ataupun siapapun. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Prasetyo. Nama saya Muhammad Abdul Hafiz. Perkenalkan, nama saya Muhammad Berkata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Sikap positif dalam tiket sesuai jadwal manapun. Kita dapat seperti datang terlambat, mengenai atau tidak menghargai teman atau guru, kita melaksanakan Sikap dalam selesaikan bersama terima tolong yang saya siap nanti akan segera saya komentar berperilaku tersenyum ramah memberikan salam hormat. Ya, seringkali terhadap perasaan orang lain, memahami barang milik orang lain ada dengan dirinya, mendengarkan dengan bersama, senantiasa berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucia Jaga-Jaga. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas kami. Sikap positif, tampak seperti datang tepat waktu, datang terlambat. Tampak seperti menyapa dengan guru, tidak tampak seperti taat kepada guru. Tampak seperti mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak tampak seperti tidak memenuhi tugas tepat waktu. Tampak seperti tidak makan saat jam pelajaran, tidak tampak seperti makan saat jam pelajaran. Tampak ibadah pulang yang berprogram, tidak tampak seperti mengikuti dalam waktu. Saya menghormati orang lain.
Ya, tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas presentasinya kalian dalam pelaksanaan keyakinan kelas itu tinjauan dan revisi. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang akan ditinjau dan direvisi secara berkala sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kalau nanti ada keyakinan kelas yang kurang pas atau perlu dibenahi, kita berevisi bersama. Kemudian siswa akan dilibatkan dalam proses tinjauan dan revisi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait keyakinan kelas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, berdiri ya, berdiri lagi ya, Bapak Ibu. Sekarang ke dangdut. Karena saya guru matematika, nah di sini kita berhitung saja, ya. Nah, berhitung dengan gerakan. Nanti tangan kanan 1, 2, 3. Oh ya. Nah, atau bisa mikirkan ini, biar lebih luas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya kanan. Terus yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sampai 6 saja, nggak sampai 10 ya. Nanti bareng tangan kanan dan tangan kiri bergerak bareng. Tangan kanan 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti digerakkan bareng-bareng gitu. Pelan-pelan dulu. Oke, uji coba dulu ya. Satu. Berarti kanan Dua-duanya, kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Saya kanan belum sampai 1, 2, 3, 4. Nah, yang kanan kalau 4 gimana? Baleni. Ulang lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa diulangi lagi Bogor. Ini ada musiknya nggak? Oh, Pak. Berapa bunyi? Ada musik. Ulangi. Oke, diulangi. Saya salah satu lama ya ini ada musiknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, itu melatih konsentrasi kita ya. Tanamkan diri dengan oke. Oh ya, bisa dulu. Oke ya, terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pensaku. Terima kasih.